Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali lagi saya di sini ingin memberikan sebuah contoh-contoh terkait soal pretest PPG pada tahun 2022 ini, yaitu terkhusus bagi Bapak Ibu guru yang mengampu atau mengambil program PPG, yaitu jurusan fikih atau mapel fikih. Nah, pada kali ini saya ingin memberikan contoh-contoh soalnya. Semoga ini dapat membantu Bapak Ibu guru. Baik, langsung saja. Soal nomor 1, kerjasama antara pemilik modal dengan pihak pelaksana dalam sistem bank Islam disebut dengan A. Mudharabah, B. Wadiah, C. Musyarakah atau syirkah, D. Murabahah. Jawabannya yang A. Silakan Bapak Ibu lihat saja di situ untuk penjelasannya, pengertiannya. Kita langsung saja. Soal nomor 2. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh dan berkembang dalam menaungi anak masa kanak-kanak serta tumbuhnya rasa kasih sayang. Semua kelebihan itu tidak akan sempurna tanpa adanya tali pernikahan. Pernyataan di atas jika dikaitkan dengan pernikahan dapat diposisikan sebagai A. Rukun pernikahan, B. Syariat pernikahan, C. Hikmah pernikahan, D. Syariat pernikahan. Jawabannya yang C. Hikmah pernikahan. Lanjut soal nomor 3. Titipan uang, barang, dan surat-surat berharga dalam sistem bank Islam disebut mudharabah, B. Wadiah, C. Musyarakah atau syirkah, D. Murabahah. Jawabannya yang B, yaitu wadiah. Lanjut soal nomor 4. Orang yang berhak mendapat harta zakat disebut A. Amil, B. Muzaki, C. Basnas, D. Mustahik. Jawabannya yang D, mustahik. Baik, langsung lanjut soal nomor 5. Cara-cara yang ditempuh oleh Bank Islam dalam upaya pengganti sistem bunga kecuali A. Mudharabah, B. Wadiah, C. Musyarakah atau syirkah, D. Mukhbarah. Jawabannya yang D, mukhbarah. Lanjut soal nomor 6. Berikut ini undang-undang baru yang digunakan sebagai acuan hukum pengelolaan zakat adalah A. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011, B. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021, C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, D. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Jawabannya yang C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Lanjut soal nomor 7. Jika dikaitkan dengan keumuman ayat Al-Quran yang dijadikan dasar bagi zakat profesi, yaitu A. Al-Baqarah ayat 247, B. Al-Baqarah ayat 267, C. Al-Baqarah ayat 237, D. Al-Baqarah ayat 257. Jawabannya yaitu yang B. Lanjut soal nomor 8. Untuk menikah menurut ajaran Islam, calon suami harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Di antaranya adalah A. Kehendak calon istri, B. Tidak cacat jasmaninya, C. Bukan muhrimnya, D. Mempunyai harta yang banyak, E. Belum mempunyai istri. Jawabannya yang C. Bukan muhrimnya. Lanjut soal nomor 9. Menurut Rashid Rida, setidaknya terdapat 4 hikmah berpoligami kecuali A. Untuk mendapatkan ketenangan bagi suami dan istri, B. Untuk menyelamatkan suami yang hiperseks dari perbuatan free sex, C. Menyelamatkan harkat dan martabat wanita dari krisis akhlak, D. Menjaga keutuhan keluarga tanpa harus mencari istri pertama meski ia tidak berfungsi semestinya bagi istri, E. Untuk mendapatkan anak bagi suami yang subur dan istri yang mandul. Jawabannya yang A. Untuk mendapatkan ketenangan bagi suami dan istri.
Lanjut soal nomor 10. Di antara usaha bank syariah menggunakan akad sebagai berikut. A. Akad haukah. B. Akad istisna. C. Akad murabahah. D. Akad wadiah. E. Akad mudorobah. Jawabannya yang E. Akad mudorobah. Lanjut soal nomor 11. Salah satu bahaya riba adalah akan menjauhkan kekayaan dari keberkahan Allah, sedangkan sedekah akan meningkatkan keberkahan berlipat ganda. Hal itu terdapat dalam Al-Quran surat A. An-Nisa ayat 161, B. An-Nisa ayat 160, C. Surat Ar-Rum ayat 39, D. Ali Imran ayat 131, E. Al-Baqarah ayat 183. Jawabannya yang A. An-Nisa ayat 161. Lanjut soal nomor 12. Giro dan tabungan dalam bank syariah yang menggunakan prinsip bahwa penerimaan titipan boleh memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh saat pemilik menghendakinya. Dalam prinsip ini, nasabah memperoleh keuntungan dalam bentuk A. Bonus tanpa akad yang perjanjian yang mengikat sebelumnya, B. Fee, C. Ujrah, D. Bagi hasil, E. Zakat. Jawabannya yang B. Fee. Lanjut soal nomor 13. Giro dan tabungan dalam bank syariah yang menggunakan prinsip bahwa penerima titipan boleh memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh saat pemilik menghendakinya. Dalam prinsip ini, nasabah memperoleh keuntungan dalam bentuk, ini soalnya sama Bapak Ibu sama yang di atas ya. Ini jawabannya yang B, V. Dan lanjut soal nomor 14. Ini juga sama ya, sama yang tadi. Lanjut soal nomor 15. Di antara usaha bank syariah menggunakan akad sebagai berikut. A. Akad haukah. B. Akad istihna. C. Akad murabahah. D. Akad wadiah. E. Akad mudorobah. Jawabannya yang E. Lanjut. Ini sama juga nampaknya. Lanjut soal nomor 18. Menurut jumhur ulama yang diperkuat oleh firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 141, jika tanah itu disewakan kepada orang lain, siapa yang wajib mengeluarkan zakat hasil tanah yang disewakan? A. Si pemilik tanah, B. Si penyewa tanah, C. Si pemilik tanah dan si penyewa tanah, D. Jawaban A, B, dan C salah. Jawabannya yang B. Si penyewa tanah. Lanjut soal nomor 19. Berikut ini tokoh ulama yang berpendapat bahwa penyewa tanah yang wajib membayar zakat kecuali A. Imam Malik Syafi'i, B. Mahmud Syaltut, C. Imam Ats-Tsauri dan Imam Ibnu Mubarak, D. Abu Hanifah. Jawabannya yang D. Abu Hanifah. Lanjut soal nomor 21. Siapakah pihak yang paling berperan dalam zakat produktif? A. Muzaki selaku yang memberi modal, B. Masyarakat lingkungan mustahik, C. Kreativitas mustahik untuk menjadikan zakat sebagai modal yang terus berkembang, D. Jawaban A, B, dan C benar. Jawabannya yang C. Kreativitas mustahik untuk menjadikan zakat sebagai modal yang terus berkembang. Lanjut soal nomor 22. Kekuasaan wilayah dinasti Bani Umayyah berkembang pesat bahkan sampai menguasai wilayah daratan Eropa, yaitu dengan dikuasainya wilayah Andalusia. Andalusia berhasil ditaklukkan oleh pasukan dinasti Bani Umayyah
yang dipimpin oleh seorang jenderal bernama A. Tariq bin Ziyad, B. Al-Wahid bin Abdul Malik, C. Tariq bin Malik, D. Harun al-Rasyid. Jawabannya yang A. Tariq bin Ziyad. Soal nomor 23. Agama Islam masuk ke daratan Afrika pada masa Khalifah A. Ali bin Abi Thalib, B. Utsman bin Affan, C. Umar bin Khattab, D. Abu Bakar As-Siddiq. Jawabannya yang C. Umar bin Khattab. Lanjut soal nomor 24. Termasuk ciri-ciri sihir adalah sebagai berikut kecuali A. Sihir bersumber dari orang-orang munafik, B. Sihir bersumber dari orang yang fasik dan kafir, C. Sihir muncul dengan adanya usaha yang memang diusahakan, D. Sihir diwujudkan untuk menghancurkan orang lain. Jawabannya yang A. Sihir bersumber dari orang-orang munafik. Soal nomor 25. Suatu perbuatan oleh orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu mempergunakan peralatan yang tidak lazim untuk menimbulkan efek jahat dalam diri orang lain yang menjadi korbannya disebut A. Karomah, B. Mukjizat, C. Sihir, D. Ma'unah, E. Istidraj. Jawabannya yang C. Sihir. Soal nomor 25. Mukjizat Nabi Ibrahim yang tidak terbakar oleh api ketika dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud termasuk A. Mukjizat material indrawi atau hissi, B. Mukjizat maknawi atau imaterial dan logis, C. Mukjizat al-karomah, D. Mukjizat al-hikmah. Jawabannya yang A. Mukjizat material indrawi atau hissi. Soal nomor 26. Suatu kejadian dalam hidup seseorang yang tidak menyalahi tradisi. Kejadiannya sesuai dengan kebiasaan yang umum atau bahkan lazim berlaku. Hal tersebut merupakan ketidaksesuaian unsur utama mukjizat yang berbunyi A. Jabalul ardi, B. Kharikun lil adah, C. Kharikun lil ad, D. Khalidun fil amr, E. Khalifatul lil ar. Jawabannya yang B. Kharikun lil adah. Soal nomor 27. Di dalam kitab Al-Hikam, jika seseorang hamba bisa berjalan di atas air, maka bisa jadi dia telah mendapatkan A. Karomah hissah, B. Karomah maknawiyah, C. Karomah al-hikmah, D. Karomah linsyah. Jawabannya yang A. Karomah hissah. Lanjut soal nomor 28. Maryam binti Imran yang selalu tersaji di dalam mihrabnya makanan yang bertentangan dengan musim tanamnya, maka dia sebenarnya telah mendapatkan yang disebut A. Mukjizat, B. Karomah, C. Hikmah, D. Ma'unah. Jawabannya yang B. Karomah. Soal nomor 29. Menurut ulama sufi, suatu keadaan luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para wali disebut A. Mukjizat, B. Karomah, C. Ma'unah, D. Sihir, E. Istidraj. Jawabannya yang B. Karomah. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja untuk gambaran soal pretest, terkhusus untuk guru mapel fikih yang mengambil PPG-nya yaitu fikih. Semoga Bapak Ibu diberikan kemudahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.